Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Fadilah Zain, bisa dipanggil Dela. Saya dari kelas 1A, Prodi PGSD, Kampus Sukaraja. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Apa itu landasan historis pendidikan? Historis atau sejarah adalah keadaan masa lampau, segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah pun penuh dengan informasi-informasi yang mengandung seperti kejadian, model, konsep, teori, praktek, moral, cita-cita, dan sebagainya. Nah, sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang untuk diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi bisa disimpulkan bahwa landasan historis pendidikan adalah yang menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Oke, jadi materi yang akan saya bahas adalah mengenai tentang pendidikan dari zaman purba sampai zaman pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1969. Oke, yang pertama yaitu pada zaman purba, di mana pada zaman purba ini pendidikan pada zaman didominasi dengan peranan seorang ayah dan seorang ibu. Jadi seorang ayah pada anak laki-lakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Contohnya seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibunya mendidik anak perempuannya dengan memasak, merawat, memelihara anak-anaknya. Pokoknya begitu. Konsep pendidikan zaman purba itu dengan menggunakan konsep kekeluargaan. Nah, sekarang yang kedua, pada zaman Belanda, di mana pendidikan di bawah kawasan kolonial Belanda yang diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Pada zaman VOC, orang Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Jadi tujuan VOC lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi, rendahan di pemerintahan, dan gereja. Sekolah-sekolah utama didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Jadi itu adalah tujuan VOC untuk mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu tentang pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1969. Para penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia datang silih bergantian sehingga bidang pendidikan pada masa itu bukanlah prioritas utama karena konsentrasi bangsa. Oke, jadi tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan. Namun dalam pelaksanaan belum sampai dengan yang diharapkan. Oke, jadi kesimpulannya dari rangkaian sejarah yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan individu peserta didik, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi secara alami demi kemajuan bangsa yang baik. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya masih dalam tahapan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.